billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya di setiap hari. Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan, segala kenikmatan yang ada pada kita merupakan karunia yang telah Allah berikan. Sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Dan segala kebaikan yang ada pada kalian maka datangnya dari Allah. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Syukur artinya mengakui kenikmatan kepada Sang Pemberi nikmat dan menyatakannya secara rububiyah. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Madarij as-Shalihin, dikatakan bahwasanya syukur itu tampak pada bibir seorang hamba yang mengakui dan memuji keagungan Rabb-Nya. Syukur itu tampak pada hati seorang hamba yang semakin meyakini dan mencintai Rabb-Nya. Syukur itu juga tampak pada anggota tubuh seorang hamba yang semakin tunduk, khusyuk dan taat kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu, kita harus selalu senantiasa berusaha menjadi pribadi yang cerdas dalam bersyukur. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menjadikan kita pribadi yang cerdas dalam bersyukur. Yang pertama adalah i'tiraf atau mengakui. Seperti yang dikatakan tadi bahwasanya, syukur berarti mengakui. I'tiraf artinya mengakui kenikmatan yang telah diberikan Allah di dalam hati kita. Sebab hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah mendustakan segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Yang kedua adalah mun'im. Mun'im artinya memuji Sang Pemberi nikmat. Namun tidak hanya sebatas itu, kita juga harus membagi pemberian tersebut ke dalam bentuk perkataan, pembaruan, maupun perbuatan serta keteladanan. Sebab bersyukur tidak hanya sebatas mengucap Alhamdulillah, namun juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan tersebut sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Yang ketiga adalah taskhir al-ni'am. Artinya adalah menundukkan kenikmatan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Sebagai contoh, kita manusia diberikan anugerah oleh Allah sepasang mata untuk melihat. Maka cara kita bersyukur adalah dengan menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Kita dianugerahi indera pendengaran oleh Allah, maka kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka kita gunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Dalam ilmu psikologi sendiri, syukur menjadi salah satu variabel penting dalam pendekatan psikologi positif. Syukur menjadi energi positif yang menjadi sumber kekuatan dan meningkatkan well-being manusia, baik secara personal maupun relasional. Berbeda dengan emosi positif senang, di dalam bersyukur sendiri, seseorang pasti merasa menerima sesuatu dan menyadari bahwa hal tersebut terjadi merupakan karena pihak lain. Nah, mungkin sebagai contoh, ketika kita sedang menikmati cangkir teh ataupun kopi, kemudian kita merasa senang setelahnya, maka di saat itu kita sedang berada di dalam emosi positif senang. Sedangkan seseorang yang berada dalam emosi positif syukur tidak hanya menikmati dan berbahagia atas cangkir teh ataupun kopi tersebut, melainkan juga sampai kepada memikirkan siapa yang telah membuat teh ataupun kopi tersebut, sehingga menjadikan pengalamannya bukan hanya sebuah pengalaman kesenangan,
melainkan juga sebuah kebersyukuran. Ayat syukur sebagaimana terdapat dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya tafsir kontekstual dalam memahami konsep syukur secara lebih mendalam memiliki sumbangan yang besar terhadap sukses dan bahagianya seseorang. Lebih dari itu, tafsir syukur secara lebih kontekstual memiliki dimensi kemaslahatan serta kebermanfaatan sosial yang lebih luas lagi. Syukur merupakan proses dinamis yang tidak pernah ada akhirnya, never ending process. Semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak kebahagiaan yang akan kita rasakan. Disinilah pentingnya pemahaman mengenai konsep syukur sesuai dengan kepentingan dan tantangan yang akan kita hadapi. Pengamalan serta pengalaman rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus benar-benar diawali dengan ketulusan hati serta keikhlasan dalam beramal yang hakiki, sehingga kelak akan bermanfaat bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mematungkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Saya akhiri di sini. Wallahum a'fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.